Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama il musannifin wa malaikatil muqarrabin khususon sahib hadzal kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan semua guru-guru kita wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salsilatihim sayulillahi lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita ngaji kitab Kimia Usaadah ya, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Saya berharap semoga nanti ini bisa kita terjemahkan sehingga bisa menjadi sebuah buku yang tidak hanya berisi terjemah tapi juga teknik-teknik yang ada di dalam kitab Kimia Sa'adah bisa kita kedepankan atau teknik-teknik yang diinspirasi oleh kitab Kimia Sa'adah ini. Sehingga para pendengar dan para pembaca bisa menggunakan kitab Kimia Sa'adah ini sebagai wasilah untuk terapi. Baik terapi untuk problematika psikologis maupun terapi untuk problematika jasmania. Dan kitab Kimia Sa'adah ini kitab yang nggak terlalu tebal, mungkin ya kitab yang sangat tipis. Itu kalau ditulis seperti kitab-kitab biasa, itu paling ya 20 halaman atau 25 halaman ya. Tapi memiliki isi yang sangat padat dan banyak sekali apa namanya dikutip ya kitab Alchemy of Happiness kayak happiness ya. Itu yang sering kalau di apa di luar negeri di barat ditulis dalam bahasa Inggris itu judulnya Alchemy of Happiness. Sehingga itu menunjukkan betapa pengaruh kitab ini walaupun sangat tipis tetapi memiliki pengaruh yang besar bukan hanya di kalangan umat Islam tetapi sudah jadi bahan kajian di banyak banyak ilmuwan ya. Bahkan tadi saya dapat tulisan tentang sebuah disertasi tentang tasawuf juga banyak sekali mengutip dari Kimia Sa'adah ini. Sehingga lalu saya mengajak adik-adik sekalian ya untuk secara khusus bulan ini kita belajar Kimia Sa'adah secara lebih detail, bukan hanya membaca secara sekilas, tetapi dibaca secara detail agar kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab Kimia Sa'adah. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiyai fil mujahadah. Segala puji itu lillahi adalah milik Allah semata. Alladzi yang ya, as'ada menaikkan atau mentransendensikan qawalibal asfiyai akan wadah atau wadak. Wadak ya. Orang Jawa nyebutnya wadak, gembung, badan fisik. Wadahnya asfiya, qawalibal asfiyai wadahnya orang-orang yang suci. Asfiya itu orang-orang terpilih ya. Ditransendesikan dengan bil mujahadati dengan mujahadah.
ditransendensikan dengan kesungguhan secara ruhaniyah. Mujahadah itu sungguh-sungguh secara ruhaniyah itu mujahadah. Kalau sungguh-sungguh secara fisik namanya jihad. Sungguh-sungguh secara psikologis namanya ijtihad. Sungguh-sungguh secara ruhani namanya mujahadah. Jadi di sini Al-Ghazali itu sudah menyinggung bahwa tubuh fisik kita itu harus kita transendensikan. Kita nggak boleh berhenti di level materi. Gitu. Nggak boleh berhenti di level materi. Tetapi materi yang nempel di dalam diri kita harus kita transendensikan. Transendensikan itu, transendensi itu gini kalau bahasa tasawuf ya, karena ada alam mulek. Alam mulek dilimputi oleh alam malakut. Alam malakut dilimputi oleh alam jabarut. Alam jabarut dilimputi oleh alam lahut. Nah, transendensi itu naiknya ini, kalau dulu dia hanya di alam mulek, lalu dia ditransendensikan ke alam malakut, namanya transendensi. Nanti dari alam malakut masuk ke alam jabarut, transendensi lagi. Nanti puncaknya kalau kita sebagai manusia, puncaknya adalah di alam lahut. Itu namanya mentransendensikan, mengangkat. Nah, oleh karena itu nanti bisa eh, pembahasan-pembahasan ini kita perdalam dengan membaca Sirul Asror dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Eh, akan ada banyak tambahan pemahaman jika kita membacanya bukan hanya kitab Al-Ghazali, tapi kita bisa baca di tulisan-tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa as'ada dan membuat bahagia. Jadi Allah lah, jadi tadi alhamdulillahilladzi as'ada. Nah, sekarang alhamdulillahilladzi as'ada. Yang mau nganggu sod, ini nganggu sin. Wa as'ada dan membahagiakan kulubal auliyai akan hatinya atau kolbunya. Mungkin lebih enak itu kalau kita maknani kolbu. Kolbunya para wali, ya, aulia itu jamak dari wali. Hatinya atau kolbunya para wali. Lah bahagia itu dengan apa? Bil musyahadati, dengan musyahadah. Musyahadah itu penyaksian, ya. Penyaksian. Mulanya disebut syahadat itu menyaksikan. Nah, menyaksikan itu setiap hari kita harus menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi misalnya sampean delok banyu, melihat air, ya sampean harus menyaksikan. Musyahadah itu begitu, sampean menyaksikan, betul-betul kamu sadari air ini punyanya Allah, namanya musyahadah. Nah, jadi jangan lalu disederhanakan, seakan-akan musyahadah itu sampean delok makhluk liyane, ya. Misalnya delok apa? Setan, delok jin, dan nah itu bukan musyahadah kalau itu ya. Musyahadah di sini itu kalau dalam dunia sufi menyaksikan la ilaha illallah musyahadah. Jadi menyaksikan apa saja, ndelok apa wae, melihat apa saja lalu kita kembalikan. Oh, ini air punyanya Allah. Ini air yang menciptakan Allah. Nanti pada akhirnya ya musyahadah bahkan diri kita sendiri ya punyanya Allah. Makanya inna lillahi kan gitu. Inna kita ini semua kami lillahi punyanya Allah lah itu. Itu musyahadah. Nah, biar musyahadahnya bener ya jangan hanya di lidah. Kalau lidah ya namanya nggak musyahadah. Itu kan cuma omongan saja. Musyahadah dirasakno tenan betul-betul memiliki apa efek-efek itu hirun wabatinan. Efek-efek hirun wabatinan tuh gini. Sampai misalnya delok melihat bunga-bunga yang sangat indah. Lalu kan ada musyahadah, musyahadah. Nggak mungkin yang menciptakan seindah ini kalau nggak zat yang maha indah itu nggak. Lah sampean pas ngomong ngono itu ono nggak rasane nang awakmu kuwi. Misalnya merinding, ya, ada nggak merindingnya? Atau merubah nggak level psikologismu itu. Jadi misalnya sampean kecewa,
Lalu lihat bunga, kamu menyaksikan menjadi saksi ya Allah, saya menyaksikan bunga ini adalah makhlukmu yang sangat indah dan engkau pasti sangat ini. Nah, kecewamu berkurang enggak ya, gitu. Jadi musyahadah itu selalu punya ya pasti punya efek psikobiologis, pasti punya iso dirasakno psikobiologis. Jadi merinding, makanya yang kemarin ayat yang saya share itu ketika diciptakan apa ketika disebut namanya Allah itu gemetar kulitnya atau lembut kulitnya. Jadi ada perubahan fisik, dohir itu ada perubahannya. Nah, itu musyahadah. Jadi kebahagiaan kolbu para wali itu ya musyahadah. Jadi kebahagiaan terindah itu musyahadah. Sehingga karena musyahadah itu objeknya banyak sekali, kan objeknya banyak, makanya disebut ayat, ayat Al-Qur'an, ayat kan ayat kabeh bintang, bulan itu ayat-ayat. Nah, itu kan karena wasilahnya banyak sekali sehingga musyahadah itu setiap setiap detik. Sampai pas tarik nafas. Wah iya, nafas saya bisa masuk rasanya. Alhamdulillah. Nah, pas alhamdulillah itu ono rasane apa ora? Ada nggak alhamdulillah kita itu berefek secara fisik? Kalau enggak ya berarti cuma ilat toh, enggak menyentuh kolbu. Berarti belum musyahadah. Makanya cara sederhana golek kebahagiaan itu ya setiap saat itu ono. Wasilahnya selalu ada, nggak perlu kita tunggu-tunggu nanti. Wah, aku musyahadah, musyahadah tak poso 40 dino kok. Ben iso ndelok gendruwo, iso ndelok setan, engko nek ngrupiah ben ketok iso ngitung jine piro. Jangan-jangan sing ngono kuwi malah tanda-tanda schizophrenia. Malah nanti jadi problem problem tersendiri, ya. Problem bagi dirinya dan problem bagi keluarga dan masyarakat. Wahalla dan menghiasi Allah. Jadi ini rujukin dengan Allah ya. Wahalla dan menghiasi Allah atau al-ladzi tadi itu. Alsinatal mu'minina akan lisan-lisan orang beriman. Lah berhiasnya itu apa? Bidzikri dengan menyebut-nyebut nama Allah. Jadi zikir itu dengan lisan. Nah lisan ini ono loro. Ada lisan secara fisik, ada lisannya jinan. Lisanul jinan. Jadi lidah, kalau di dalam dunia sufi ya, ono ilat, ilat zuhir, ono ilat, ilat batin. Ya, makanya nanti di belakang-belakang nanti ada tekniknya. Nyebut Allah Allah bilisanil jinan, bilisanir ruhaniyah, dengan lisan-lisan ruhaniyah. Jadi bidzikri di sini ya tentu saja kita perlu apa salah satu riadohnya ya Allah Allah secara fisik ya. Tetapi Allah Allah secara fisik itu harus transendensi, harus transenden, harus naik ke lisan spiritual. Jangan hanya lisan fisik terus. Kalau lisan fisik terus kan sampean kok kayak burung beo kan. Burung beo Allah Allah iso dilatih itu paling. Nah, berarti hanya kalau hanya lisan fisik berarti tidak transenden. Tidak ada tadi. Tidak mentransendensikan. Maka menghiasi dengan zikir itu alsinatal mukminin akan lidah-lidahnya orang mukmin yang dimaksud di sini bukan hanya lisan dohiriyah tapi yo lisan batinnya. Bukan hanya lisan jasmaniyah tapi juga lisan rohaniyah. Wajala. Jadi as'ada, hala, jala. Wajala dan menerangi. Nah, ano tajalli ya. Tajalli itu pencerahan, itu tajalli. Tapi kan tercerahkan namanya tajalli. Tajalli itu eh, pencerahan. Tapi yo pencerahan aja mbok maknani pencerahan material. Wah, tuku lampu sing kuadang sing 100 watt. Ya, biar saya dapat pencerahan. Nah, itu nek sampean maca Miskatul Anwar ya memang cahaya itu cahaya juga, pencerahan juga.
Tapi pencerahannya orang awam. Yang disebut pencerahan batin yang tercerahkan cahayanya bukan cahaya lampu, bukan cahaya mata, bukan cahaya matahari, tapi yang mencerahkan adalah minimal cahaya akal atau nanti cahaya nubuah. Yang paling puncak itu cahaya nubuah. Nah, itu pencerahan. Wajalah dan mencerahkan ya. Khawatirul arifina lintasan-lintasan pikiran ya. Khawatir itu nek mbok mbok nani bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia khawatir punya. Itu problematika psikologis. Khawatir itu maknanya lintasan pikiran atau verbalisasi pikiran. Nah, pikiranmu kan banyak kata-kata toh. Sampai nek pas bingung coba ya. Sampai nek pas bingung itu sampai perhatikan pikiranmu, rak omong-omong dhewe pikiranmu. Jadi aslinya omong-omong dhewe itu orang si sopren tok loh. Cuma orang si sopren dia kesadaran dirinya hilang. Tapi kalau ngomong-ngomong dhewe itu aslinya semua kita. Ya, sampai pas BAB di kamar mandi. Ya kan ngomong-ngomong dhewe. Engko ono home care songo iki sing tak tekani dhisik. Sing siji sing siji kan ngomong ya. Ya sing kono wae sing biasane amplope akeh. Sing kono sik. Sing siji lho tapi janjine sik iki sik lho. Itu kan ngomong-ngomong dhewe toh. Nah, itu namanya khawatir. Jadi khawatir itu lintasan-lintasan pikiran. Dan kita itu jadi saksinya karena khawatir itu objek. Dia bukan diri kita, tapi pikiran. Cukup kamu saksikan. Dan kalau kamu menyaksikan, musyahadah, ya, menyaksikan seperti itu jangan ini, jangan apa namanya, menghakimi satu, mengalahkan yang lain, benerkan yang lain, nggak usah. Cuma perhatikan toh. Nah, itu cuma perhatikan, karena nanti nek sampean menghakimi berarti itu bukan perhatian, berarti pikiran yang lain lagi gitu loh. Jadi misalnya pikiranmu, wah aku janji mbek wong loro, kayak, tapi kok njaluke jame podo ya toh. Sing siji pakai aturannya aturan anu, sing dhisik pokoknya sing tak tekan. Yang satu sing bayarannya kira-kira luwih akeh sing tak tekan. Lah itu kamu kalau jadi penyaksi yang sejati itu nggak menghakimi. Kamu cuma menyaksikan, bukan penghakiman. Engko kok ono ternyata ono, wah, tuh kan sesuk kowe bayar SPP toh. Butuh akeh itu. Berarti milih sing kira-kira bayarannya akeh. Nah, berarti berarti itu pikiran yang lain deh. Itu berarti khawatir, masih khawatir. Itu bukan bukan diri kita sejati. Diri kita sejati tidak pernah menghakimi. Jadi latihan itu sampean menyaksikan ya disaksikan. Namanya menyaksikan. Menyaksikan itu kan saksi itu boleh nggak apa menginterupsi nganu pelakunya ya nggak boleh kamu sengguk dulu opo ngono tok. Saksi nggak boleh kan jadi hakim nggak boleh. Yang hakim ya ada sendiri, saksi ya menyaksikan. Tapi anehnya, nek sampean menyaksikan ngono itu do lerem dhewe, tahu nggak lerem. Lerem itu ya tetap ono tapi nggak konfliknya nggak terlalu tajam. Atau bingung itu gak kebangetan kalau kamu menyaksikan. Jadi latihan menyaksikan tanpa melabeli. Nah itu yang disaksikan tubuh, menyaksikan pikiran, menyaksikan khawatir. Khawatir itu lalu lintas pikiran, lalu lintas. Wajalah dan menerangi khawatirul arifina, lintasan orang yang makrifat bil fikri dengan pikiran. Nah, nanti ono akal, nah, sampean nanti di Miskatul Anwar itu sebenarnya ada penjelasan, ada ruhul hissi. Ruhul hissi itu ya indrawi. Ruhul hissi itu nanti produknya itu imajinasi. Jadi misalnya nih, ini kan rung tau ya. Kan kupingmu. Jajal, ono ora imajinasi nang benakmu. Kan ono sing bayangke bakule, ono sing bayangke es krim. Es krim kan? Oh, tau beda-beda kan. Padahal tung-tungnya podo. Nah, jadi kan menghasilkan imajinasi kan. Jadi tong-tong, imajinasi di Kak Juwita es krim itu ya.
Imajinasi dibayangin Fatih, coba dawet. Tapi kok apakah Kak Juwita betul-betul membayangkan es krim atau bakule? Apa Kak Juwita? Bakule? Es krimnya. Nek Fatih, dawetnya apa bakule? Nah, berarti wong itu kan bukan produknya. Nah, itu namanya imajinasi atau khoyal. Nanti dari khoyal menghasilkan waham. Nah, nek waham mau coba mana nih yang ilmu psikiatri loh, Mas. Waham itu apa? Ilusi ya. Waham itu persepsi. Jadi setelah kamu menilai ini, jadi kamu kan tadi ada tong-tong lewat ya, tong-tong-tong. Kak Juwita bayangke es krim ya kan? Bayangke itu khoyal kan? Tapi terus Kak Juwita ngomong, alah unyi raina, paling raina. Nah, itu namanya waham. Jadi persepsi, tapi wis ono nilainya. Sudah memberi nilai gitu kan. Oh, kuwi. Jadi nanti ada khoyal, ini memahami ya Mas ya. Jadi ada indrawi, jadi panca indera itu lalu ditangkap oleh otak menghasilkan khoyal. Otak yang menangkap korteks. Korteks itu nanti khoyal bentuknya. Kaya sampean HP sing nyimpen gambar iki lho. Nah, sing kan ono nyimpen itu gambar iki. Nyimpen ning ndi? Yo galeri, aku maksudnya bendanya loh. Itu kan ada bendanya toh, entah memorinya entah apa. Lah itu korteks digambar. Lah neokorteks itu waham, memberi makna, memberi nilai. Itu waham, neokorteks. Nanti baru setelah itu, nanti waham itu nanti menghasilkan rasa. Godop menghasilkan syahwat, menghasilkan godop. Godop itu emosi. Jadi nek manani sampai nek maca kitab-kitab ini ki godop aja mbok manani marah tok. Sedih itu ya godop. Ya, jadi godop memang maknanya marah, tapi sebenarnya itu perwakilan dari emosi. Ya karena dulu memang bahasanya ya godop ya godop. Yang paling banyak kan itu yang nah, jadi godop itu emosi, syahwat itu keinginan. Lah kan tong tong tong. Lalu Kak Juwita apa Fatih bayangkan wonge dawet. Lah terus kan muncul kan macam-macam muncul ya. Bisa. Kalau saya ini kan ngaji nih. Wah, asum yang ngaji diganggu tong 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 lah. Itu waham, waham saya. Karena saya sudah ada emosi tadi yang muncul dari eh, khoyal jadi waham, lalu muncul emosi atau wah, sesuai ramangan dawet, orang mangan. Dawet itu diombe itu bang. Dawet, dawet itu apa ya? Disedot, diombe apa dimangan deh? Nah, wis suwe orang ngombe dawet. Nah, terus saya muncul sahabat kan. Sahabat keinginan. Nah, muncul sahabat. Nanti sahabat itu akan menimbulkan emosi. Coba, waktu sampean ingin, itu goleki emosi nih. Gitu. Sampai nih ora, pas ingin, misalnya aku pengen jotos Fatih, kan jotos. Coba saya perhatikan emosi saya, itu emosinya jengkel, marah atau gemes kan jotos, jotos itu gemes loh tuh ya. Itu perhatikan, nah itu namanya kita melihat diri itu gitu maksudnya. Ma'rifatun nafas itu gitu latihannya. Nanti ma'rifatun nafas nanti di belakang. Itu ngono, kamu perhatikan jadi. Latihannya itu nggak usah riadoh sengangel-angel ya. Dalam kehidupan sehari kamu perhatikan gitu. Tiap ada respon hisi, ada stimulus indrawi atau rukul hisi kita dapatkan objek akan menghasilkan apa tadi? Khoyal. Ya. Khoyal itu imajinasi gambar. Lalu dari khoyal menghasilkan waham. Waham itu persepsi. Nah, lah persepsi ini nanti dua loro kuwi terus memunculkan syahwat, memunculkan godop. Mesti ono. Keinginan itu pasti ada rasanya. Ya ora mungkin nek ora ono rasane. Wong rasa iku mau emotion itu yang menggerakkan kok. Jadi syahwat kalau godop itu gak iso mbok pisah. Ya, jadi seneng engko memunculkan keinginan atau keinginan memunculkan ada rasa dari keinginan itu. Ya, itu mbok perhatikan. Jadi misalnya tadi ada yang tong-tong lewat, pas ono objeknya macam-macam khoyalnya yang menghasilkan Mas Dika, Kak Juwita, Fatih, Mas Rianto, kami mungkin punya imajinasi yang beda-beda ya. Waktu ada tong-tong-tong. Lalu memunculkan imajinasi itu khoyal, memunculkan persepsi yang berbeda. Podo-podo misalnya Fatih yang bayangannya bakul dawet, Mas Rianto bakul dawet. Podo ya, khoyalnya sama. Wahamnya beda, Mas. Mas Rianto mungkin jengkel, Mak Fatih mungkin seneng wis tak dandani bakul dawet wis suwi lah kan beda-beda lho.
Nah itu tergantung apa? Ya tergantung Hoyal dan Waham yang dulu-dulu. Orang pernah mengalami mendem dawet, wah, no bakul dawet, wah perutnya iso mual kan? Iya, itu jadi anchor nanti. Mungkin dana anchor itu kadang-kadang aneh loh. Anchor itu kadang-kadang aneh kalau dalam hipnoterapi. Anchor itu kadang-kadang bentuknya tidak seperti asalnya. Jadi contohnya dawet. Dawet itu nek sampeyan anchor iso dawet tenan. Nah, misalnya ada tong-tong-tong itu mah. Atau kadang-kadang tong-tongnya itu jadi tong-tongnya gamelan. Nanti nggak gamelan. Jadi sampean krungu gamelan tung teng 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 dung 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 ini masih ada ya. Itu iso jadi kenapa kok begitu? Karena otak itu sinaps. Ada sinaps. Sinaps itu gabungan antara otak ini. Jembatan-jembatan dan kayak ini kayak jaring-jaring yang nggak tentu arahnya. Jadi misalnya dawet itu bagi saya nggak ada hubungan dengan gamelan. Tapi bagi Mas Rianto karena Mas Rianto itu seneng gamelan, mungkin tong-tong mau so sampean apa bisa sampean hubungkan dengan gamelan itu. Jadi Kak Juwita iso khoyalnya es krim, Fateh khoyalnya dawet, Mas Yanto malah malah itu bonang. Gamelane mah sing dibayangke lho. Tergantung apa ya? Tergantung pengalaman, memori memang. Nah, itu kalau nanti sampean menyadari hal-hal seperti ini, nanti lama-lama sampean akan melampaui pikiran. Jadi sampean kulino ngelatih ngono gitu. Kulino mbok latih. Lah nek kulino mbok latih kan terus ada jarak kan antara dirimu dan pikiranmu karena mbok latih kan. Bendino ya mbok latih. Jadi misalnya sampean tiba-tiba kepengen bakso misalnya, itu mesti ada yang menstimulus loh. Kenapa tiba-tiba pengen bakso? Misalnya hari ini mengapa kok tiba-tiba mangan apa ya? Takon ya, toh. Khoyalmu sama wahammu di sini kan kue kan goleki data kan, goleki data. Misalnya goleki wah ini penyataan ya. Data yang gini, wah wingi wis kok dua taneh tarik nang kene. Wah dhisik tahu nang kono enak iki mangan das manyung. Ya masih gak ben-ben iso tuku ndek. Lah, nengko ngomong bayangke nah, wah dhisik bar mangan das manyung tipes sih. Oh, susu. Lah macam-macam. Nah itu makanya orang itu kalau di bahasa Arab itu ada kullu roksin rokyun. Setiap pikiran itu pendapat. Dan nggak bisa mbok paksakan. Bongso-bongso ngono kuwi. Lah wong petanya di sini beda-beda kok. Oh, sampean iki lho padha nang kuwine. Kan kurang lebih kan padha dosenmu kan ya mirip, anune mirip. Itu khoyal yang terbentuk dan waham yang terbentuk aja sangat bervariasi gitu gitu. Misalnya buat takoni dosen X ya, aku takon Mas Dika engko khoyale gitu. Mungkin nek misalnya Mas Dika kayak anu Mas, Bu Bu Fulanah kayak Mas. Mas Dika mungkin bayangkannya langsung galake. Mungkin Kak Juwita mungkin bukan galake karena pernah lucu nih. Oh, pating jilbabe wis macam-macam khoyal yang terbentuk itu. Tergantung apa? Tergantung banyak sekali. Makanya gini loh, kamu itu menghentikan pikiran itu raiso. Oh, otomatis itu ya tong-tong wis kaya wis kayak jaring-jaring yang nggak berhenti itu. Yang kamu bisa yang kamu bisa lakukan memperhatikan Kak. Kamu perhatikan aja toh. Jangan masuk ke situ, nek kamu masuk ke situ, kamu masuk dalam jaring-jaringnya. Terjebak lagi. Nah, ngono iki latihan sedino semenit. Itu memperhatikan pikiran toh, memperhatikan toh. Oh iya, kayak mikir dawet. Oh, dawete ese wah seger iki gitu ngombe dawet ono ese. Terus itu namanya khawatir. Jadi khawatir itu lintasannya, lintasan dari khoyal dan waham ya. Khawatir. Bil fikri dengan pikiran. Nah, pikiran itu sudah melampaui. Nah, sampai neng Miskatul Anwar, pikiran itu sudah melampaui khoyal dan waham. Melampaui. Makanya nanti ada rukul hisi, terus rukul khoyali, ya kan? Ada waham lalu ada rukul akli. Lah, akli itu logika. Jadi datanya sudah banyak. Eh, sudah banyak. Oh, aku ini arep tuku dawet, tapi kok bengi iki aku arep
mangan nek dawete kelegen iku aku kuwareken iki. Wah, gitu wis. Namanya akal. Jadi akal itu data-data yang banyak sudah kamu analisis, sintesis itu akal ya. Jadi akilun kalau dalam bahasa itu sederhananya adalah sintesis. Sintesis itu menyatukan banyak data atau analisis, mengembangkan data. Jadi sintesis itu eh, mangga, rambutan, jeruk, kamu sintesis namanya buah, namanya sintesis ya. Analisis kebalikan, buah itu apa saja? Nah, berpikir terbalik, buah itu jeruk, mangga, melon, nah itu analisis. Nah, akal itu sintesis, analisis. Walaupun nanti tentu terminologi ini tumpang tindihnya banyak. Misalnya nanti juga tumpang tindih ini di apa di kitabnya apa Al-Ghazali ini. Jadi nanti lalu di atas ruhul fikri, ruhul akli, ruhul fikri. Nah, fikri ini ilham. Nah, fikri ini sudah ilham. Dia sudah melampaui. Jadi mungkin ada pengaruh khoyali, waham dan apa dan akalnya. Tetapi kesimpulannya itu melompat gitu loh. Melompat dari objek ya seperti tak cerita kayak itu. Misalnya Newton ngerti mangga jatuh gitu. Wah, langsung dia untuk ilham. Wah, ilham mangga jatuh. Berarti ono sing narik ning kene. Nah, kita kan enggak mangga jatuh kan. Wah, itu kecut apa lagi ya? Wah, kelayo nih. Wah, nek disian wong dong melayu. Nah, itu kan masih terpaku kepada objek. Nah, fikri itu enggak lagi terpaku bil fikri dengan pikiran. Nanti jadi paling tinggi itu nubuah, ya. Ruhul khisi, ruhul khoyali, ruhul akli, ya. Terus munggah ruhul fikri, terus munggah ruhul nabawi atau ruhul qudsi. Nah, iki wis di luar ruang dan waktu. Para nabi. Mikire iki wis jadi ya wis ladunine 100% gitu loh. Mil laduni, ilmu laduni. Nah, jadi wong-wong ku nek ngimpi ngimpine ngene. Jadi mungkin ini loh Mas, bisa jadi kita jadikan apakah ngimpi itu bisa bermakna atau tidak. Jadi wong-wong nek masih terlalu bermateri, dia ngimpi itu sebenarnya makna ngimpinya itu material. Nah, kita nggak punya ukuran nggak, misalnya ngecek orang dia itu eh, apakah orang ini itu sudah masih terpaku kepada pikirannya. Misalnya bayi apa awa, awa bulanan Mbak Ayu tukaran ya. Nah dia itu kan dipikirkan, makanya dia ngimpi yuk ngimpi ini tukaran Mbak Ayu. Ayo berhenti yuk, jangan gitu, jangan gitu, ayo nakal. Nah, itu ngimpi, tapi orang bermakna rohani. Jadi harus ini, jadi mungkin perlu ya, perlu kita membuat ya, sistematisasi hal seperti itu. Jadi ngimpi itu memang bisa menjadi alam nubuah, bisa karena memang itu dawuh beberapa entah ulama entah hadis saya nggak tahu ya. Jadi itu dawuh bahwa mimpi adalah nubuah. Tetapi nggak semua mimpi, ya nanti ada ciri-cirinya. Mimpi yang bagaimana yang nubuah. Kalau orang sehari-hari itu masih materialistis, masih bingung, masih gampang ada angin timur ikut ke timur, ada angin barat ikut ke barat gitu. Nah, itu ngimpi ya ngimpi materialistis, bukan ngimpi yang nanti kita akan bahas di kan ada pembahasan tentang mimpi nanti. Waharosa dan memelihara Allah. Sawat dalam ubadi akan mayoritas hamba-hambanya. Anil fasadi daripada kerusakan. Wahabasa dan menggiring Allah. Muradaz zuhadi akan muradaz itu apa ya? Kehendak-kehendak orang zuhud. Orang zuhud itu yang kehendak, tapi beda kehendaknya kan. Kehendak orang-orang yang enggak zuhud, kehendak-kehendak material. Kalau kehendaknya orang zuhud, jadi murad itu kehendak. Nggak neng ilmu kedokteran timur, gue ini neng ginjal. Ya, kehendak. Kekuatan kehendak itu di ginjal. Wahabasa dan menggiring Allah murad zuhadi akan kehendak-kehendak orang yang zuhud. Zuhud itu melampaui materi ya.
alat sadadi akan di atas jalan kebenaran. Wa kholaso dan membersihkan asbahal muttaqina akan sosok-sosok orang yang bertakwa, ya, diri-diri yang bertakwa, min zulami syahawati daripada gelapnya keinginan-keinginan. Wasoffa dan mensucikan, yang benar itu mensucikan apa menyucikan? Ayo, menyu, menyucikan. Oh ya. Jadi mencuci ya, bukan bukan. Nah, dulu kan mencuci, bukan menyuci. Mencocokkan, yang benar itu menyocokkan. Wasofa dan menyucikan Allah arwahal muqinina akan ruh-ruhnya orang yang yakin. Anzulami syubuhati akan kegelapan subhat-subhat, keraguan-keraguan. Subhat itu neneng fikih ya dimaknani hukum yang meragukan. Tapi kalau di dalam tasawuf, subhat itu sesuatu yang membuat kamu ragu. Nah, itu pentingnya tasawuf ya. Misalnya ini, sudah sejak zaman dulu sampai saiki itu perdebatan misalnya tentang sampai kok duwe bojo. Mungkin nek cara kiai-kiai, kiai-kiai misalnya di Rembang, kiai-kiai yang apa NU misalnya, mayoritas kebanyakan nek demek bojone yo anu batal wudune. Tapi engko yo ono dalil misalnya dari Ibnu Abbas yang disebut demek itu bukan demek tapi bersetubuh. Jadi mulane ono lah nek sing kiai-kiai yang Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya batal. Tapi sing kiai-kiai yang lain itu ono sing ora batal. Batal itu nek bersetubuh. Nah, perdebatan semacam itu kan nggak akan selesai dan kita nggak bisa menyelesaikan. Aku sampean niku kan bahas ngono kan ah, ora iso. Ngebarke ngono ora iso. Maksudnya mengambil kesimpulan. Isone ya manut sapa kan gitu ya. Nah, lalu disitulah tasawuf itu masuk. Maka yang disebut apa namanya carilah sesuatu yang paling membuat kamu nyaman secara batiniah. Sing paling nyebabno sampean eling Allah sing ndi. Nah, jadi nek wis subhat ngono sampean ngono. Karena debat ra iso, debat iku ora bakal bar. Wong wis debate ya wis 1000 tahun. Misalnya Nyun Sewu ya Imam Syafi'i itu kan ya sudah ribuan tahun, ya sudah 1000-an tahun yang lalu kan berdebat sama muridnya sendiri sama ya tentu tidak berdebat kayak kita debat-debat pramutu sih. Debatnya debat-debat ilmiah dari dulu ya nggak selesai lah. Kalau di Indonesia ya debat-debat ulama misalnya Nyun Sewu ulama Muhammadiyah ulama NU ya berdebat dari dulu sampai sekarang. Wis berang tahun, nek cara ngitungin organisasi kan sejak 1920 20-an kan, wis berang tahun Mas. 100 tahun ya. Itu rabar. Lah ngono kita mau ngebar iki. Ya akhirnya tugas kita itu ya memang bukan mengambil kesimpulan tentang substansi itu. Tugas kita ya kowe itu harus milih sing ndi ngono ae lho. Mana yang paling dan pilihan makanya disitulah tasawuf itu penting. Yaitu kita bisa memilih mana yang paling mendekatkan rasa saya kepada Allah. Pilih akhir-akhirnya ngono. Mulane nek orang nganggo kuwi, wah ya bingung salat iku was-was iki sah ora. Iki sah ora wis nemek bojoku karo batal apa ora. Nah repote iku nek bojone ambek bojone beda pendapat ya. Sing wedok jare nek demek batal, nek sing lanang ora batal. Batale nek nek hubungan badan. Waduh, nah, terus piye? Nah itulah tasawuf itu masuk-masuk ke ruang subhat kayak gini. Maksudnya kuwi. Jadi wasofa dan menyucikan arwahal mukinina akan ruh-ruh orang yang yakin anzula min syubhati dari kegelapan subhat. Wakobila dan menerima amal al akhyari akan amal-amal orang terpilih. Biada isolawati dengan mendatangkan sholat-sholat. Maksudnya ini iso dimaknani dengan sholat-sholatnya mereka itu Allah menerima. Atau biada isolawati Allah itu menurunkan rahmat kasih sayang. Jadi menerima biada isolati dengan mendatangkan rahmat kasih sayang. Wa ayyada dan menguatkan khisal al akhrori akan
keadaan-keadaan orang-orang yang merdeka. Merdeka itu yo kuwi nek sing saiki FOMO iku ora merdeka. Tergantung medsos. Nah, terus sampean bisa iki modelnya ngaji. Mulane aku kan wingi ngomong to, Mbak. Mbak Fatih ngomong, mau ngaji kok nganggo tema. Tok, ya tentu boleh ya. Ngaji kok, oh anggere sing apa teh? Viral dibahas. Iku sampean jenenge ngaji itu tergantung tergantung dunia luar. Ngono kuwi gak salah, nek ngono tok iku salah. Tapi harus ada ngaji ku yo yang paling bagus ya bawa kitab, ke sono kitabe gitu. Misalnya ya maca hadis, maca tafsir, baca itu. Lah nanti itu di sela-sela studi kasus gitu tentang hal yang viral. Oh, cuma viral toh, itu kan podo karo sampean latihan masak hanya ketemu rumusnya tok toh. Sampean tukang masak hanya wah nggak saya rasa ini resep yang ini, tapi sampean nggak pernah bisa jadi chef. Karena sampean ya aku mau viralnya opo carane piye wis bae. Lah sesuk ono viral meneh bingung nih. Padahal viral itu kan jadi viral kok habis viral kan terus leren ya toh, bakterial. Viral itu kayak virus ya, jadi berkembangnya itu cepet banget. Nah, bakteri kan enggak. Nah, nanti viral, terus viral hilang, terus ada viral baru bahasanya. Oh, ngaji jadi nggak pernah merdeka, tergantung yang viral. Tentu itu nggak salah, sangat tidak salah malah HP, wong, mosok ngaji salah itu orang. Tapi paling harus ada itu tadi, ngaji itu ada pokok-pokok yang kita pelajari, ada kitab-kitab yang kita baca. Nah, lari dari situ studi kasus. Nek sekolah orang ngono ya repot. Kontinu. Wa ayyada dan menguatkan Allah fi sholal akhyari akan keadaan orang-orang terpilih bi asad disolati dengan setepat-tepatnya bi asad disilati ya silah setepat-tepatnya hubungan. Jadi Allah itu menguatkan orang-orang yang merdeka itu dengan setepat-tepatnya hubungan. Nah, hubungannya adalah hubungan dengan diri. Orang kalau nggak punya hubungan dengan diri dengan hubungan yang baik ya, nggak punya hubungan yang baik dengan diri, dia nggak akan merdeka kok. Kalau kamu nggak pernah menerima dirimu apa adanya, kamu nggak akan merdeka. Wis padha karo ngene, sampean kok ora nerima irungmu pesek. Engko sampean ora merdeka metu iku lho, ora wong delok raimu lho mangkel. Ya karena kamu sudah nggak nerima ini dulu. Tapi kalau kamu sudah bisa menerima dirimu apa adanya, kamu jadi pribadi yang merdeka. Ning jopo ana wong arep ngomong ngono ya ora apa-apa, aku nyatane aku ya seneng. Gitu. Saya bahagia. Tapi kalau dirimu sendiri nggak bahagia, nggak menerima, maksudnya gitu. Biasat disilati dengan setepat-tepatnya silaturahmi. Silaturahmi itu ya hubungan. Dan hubungan terpenting itu, jadi silaturahmi terpenting itu kepada Allah namanya sholat. Kepada Rasulullah namanya sholawat. Ya, dan kepada diri kita. Nah, itu jalin hubungan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri. Makanya ma'rifatun nafas, memahami diri. Nah, itu penting. Ya. Berapa menit, Mas? Ya, saya kira itu ya. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan besok apa, Senin, besok Ahad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.